warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihati Dwi Kusmaningrum, peserta CGP Angkatan 9 Kabupaten Klaten. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 2 Sidowaya sebagai guru kelas 4. Saya sudah melakukan aksi nyata modul 1.4 pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2020 dan dihadiri oleh Ibu Kepala Sekolah SD 2 Sidowaya, Bapak Ibu Guru SD 2 Sidowaya, Bapak Ibu Guru SD Janji dan SD Kebonharjo, serta Ibu Guru TK Pertiwi Sidowaya. Diseminasi ini dibuat dengan tujuan agar Bapak Ibu Guru dapat melakukan praktik baik budaya positif di kelasnya masing-masing. Berikut kegiatan diseminasi yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Unsur dari SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 2 Sidowaya, Bapak Ibu Guru dari SD Janti dan SD Kebonharjo. Selamat datang di SD Negeri Sidowaya. Di sini izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dalam pembelajaran saya mengikuti CGP Angkatan 9 Kabupaten Klaten. Di dalam pembelajaran saya dalam CGP Kabupaten Klaten, yaitu saya diajari tentang modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, tentang tujuan pendidikan menurut KHD, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian di modul 1.2 saya diajari tentang nilai-nilai dan peran dari guru penggerak. Modul 1.3 saya diajari tentang visi guru penggerak yang kemarin juga sudah saya lakukan pada saat pembimbingan kedua kemarin. Tujuan dari diseminasi ini adalah, yang pertama adalah setelah memahami materi budaya positif, guru dapat melakukan praktek budaya positif di kelas. Kangen nggih? Masih semangat Bapak Ibu? Nanti kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi, 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 luar biasa, gitu ya? Yuk, 1, 2, 3, semangat pagi, 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 luar biasa. Satu lagi, selamat pagi, 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 luar biasa. Masih semangat ya? Oke, kita lanjut. Konsep utama budaya positif yang akan kita bahas nanti adalah adanya perubahan paradigma, teori kontrol, kemudian disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas. Ada 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Ada 8 poin yang akan kita pelajari nanti yang akan saya diseminasikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma teori kontrol. Siapakah yang mengontrol diri kita? Yuk coba maju Bu Isti sama Bu Nani lagi maju yuk. Kita melakukan permainan coba buka. Yuk. Sekarang saya minta tolong Bu Isti untuk membayangkan sesuatu yang amat sangat penting yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, kemudian digenggam di tangan. Nah, nanti Bu Nani saya minta tolong untuk mengganggu atau menggoda Bu Isti, biar bagaimanapun caranya, pokoknya Bu Isti biar mau membuka tangannya. Coba, yuk. Boleh dikritik ya, kritik, boleh diiming-imingi dengan harta kekayaan. Sudah? Bisa nggak Bu Anis? Oh nggak bisa. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bu Isti, Bu Nani.
Tadi bisa dilihat bahwa yang mempunyai kontrol diri kita sendiri hanyalah kita. Jadi kita ingin membagi sesuatu hal kepada orang lain apa tidak itu tergantung diri kita sendiri. Benar sekali. Tepuk tangan bagi Desti yang bercerita. Luar biasa jawabannya. Betul nggak? Bahwa kontrol itu berada pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Ada di sini ilusi kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi guru mengontrol murid itu adalah ilusi kita bahwa kita itu bisa memaksa siswa, bisa mengontrol siswa. Padahal itu cuma ilusi, bukan kebenaran. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Seperti kita memberikan penghargaan kepada siswa, itu adalah sebuah ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, tapi pada kenyataannya tidak. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, padahal tidak. Terus semua adalah ilusi bahwa semua kontrol itu berada di diri kita masing-masing, bukan pada orang lain. Bisakah kita mengontrol orang lain? Perubahan paradigma stimulus respon berubah menjadi ke teori kontrol. Stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Bu Isti, pokoknya kudu melu aku. Nah, itu ternyata tidak. Teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus paham dengan pandangan orang lain, menghargai pendapat. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai satu kesalahan. Kebanyakan kita adalah semua perilaku buruk siswa adalah salah. Padahal siswa melakukan semua itu atas tujuan tertentu. Semua perilaku itu mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal dari kontrolnya bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian ada pemaksaan, ada pada saat bujukan itu gagal. Ketika kita membujuk gagal, maka pemaksaan dilakukan. Itu adalah stimulus respon. Stimulus kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Kita merasa menang dan menang. Kemudian disiplin positif. Apa makna dari disiplin? Yuk, siapa yang tahu Mas Dari disiplin itu menurut Mas Dari apa toh? Disiplin itu selalu tepat waktu. Suatu tepat waktu. Kalau menurut Mbak Nani, disiplin itu apa? Disiplin itu kita dalam mengerjakan sesuatu sudah terencana dan tidak melebihi batas yang ditentukan. Ya, tepuk tangan buat Bu Isti sama Mas Dari. Ya. Disiplin itu sebenarnya adalah belajar, berasal dari kata Latin disiplina. Disiplin di sini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi dia itu disiplin karena motivasi dalam dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain agar mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin di sini adalah mendapatkan kepatuhan. Itu yang kita pahami sekarang. Padahal disiplin itu artinya adalah belajar. Belajar untuk menjadi yang lebih baik. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ketika disiplin itu sudah tumbuh dari dalam diri siswa, maka disiplin itu akan bisa bertahan lama dan berlangsung secara jangka panjang. Tetapi jika disiplin siswa itu dipengaruhi oleh ketakutan atau apa itu atau penghargaan, maka disiplin itu akan hanya berlangsung secara jangka pendek. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal berasal dari dalam diri sendiri. Disiplin positif mengarah pada disiplin diri
sendiri untuk dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan berdasarkan motivasi internal, bukan eksternal. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan apa itu? Ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap individu itu punya tujuan mulia yang menjadi sifat positif dari manusia. Nilai-nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka akan dapat memunculkan motivasi intrinsik dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 profil pelajar Pancasila. Ayo kita menyanyi bersama-sama. Masih ingatkah untuk guru kelas 1, 2, 4, 5 sudah melakukan kurikulum merdeka? Kalau kurikulum merdeka pasti sudah paham dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Ayo kita bergerak dan orang ngantuk. Kita nyanyi ikuti gerakan saya ya Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila. Yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu lagi yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah 6 profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai dalam pembelajaran di kurikulum merdeka ini. Lanjut teori motivasi. Teori motivasi itu motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Itu adalah motivasi eksternal. Jadi manusia itu berperilaku yang pertama, 1, untuk menghindari hukuman. Jadi dia masuk sekolah tepat waktu, mengerjakan PR tepat waktu, itu hanya karena takut dihukum oleh gurunya. Itu adalah motivasi eksternal dan hanya akan berlangsung secara jangka pendek. Kalau nomor 2 adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nek gak dikasih penghargaan maka dia tidak akan mengerjakan. Itu adalah motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri menjadi insan yang sesuai harapan. Itu contohnya adalah misalnya kita berangkat pagi sebelum jam 7 ke sekolah, itu bukan karena takut saya naganya telat atau takut dimarahi ibu kepala, tetapi karena kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik yang bisa menjadi teladan dari anak didik kita. Itu adalah motivasi internal, berarti berasal dari dalam diri kita. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah. Sudah tidak ada yang memerintah kita. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Orang yang memerintah, tapi diri kita sendiri yang memerintah kita untuk berbuat lebih baik. Diskusi yang pertama yaitu motivasi apa yang mendasari tindakan berikut. Yuk coba dibaca nomor 1 Bu Nani. Kemudian nanti dijawab ya motivasi yang mendasarinya apa. Intrinsik, internal atau eksternal? Rafa datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum guru jika datangnya terlambat. Motivasi apa itu Bu Nani? Ekstrinsik. Eksternal. Betul ya, motivasi eksternal. Kemudian karena takut
hukum. Yang nomor 2 coba dibaca Mas Galih. Apa datang ke sekolah tepat waktu karena ingin mendapatkan pujian dan stiker bintang dari guru. Motivasi apa Mas Galih? Motivasi eksternal. Betul, tepuk tangan buat Mas Galih. Motivasi eksternal yaitu ingin mendapatkan penghargaan. Yang ketiga dibaca Bu Desi. Rafa datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menjadi orang yang disiplin dan menghargai waktu. Motivasi apa Bu Desi? Motivasi internal. Betul sekali, motivasi internal. Tentang Bu Desi. Nah, ini adalah motivasi internal. Sudah paham semua nggih? Motivasi-motivasi dalam diri kita. Hukuman dan penghargaan. Apakah hukuman efektif untuk menanamkan kedisiplinan? Di situ ada gambar apa? Dan gambaran anak-anak yang dihukum oleh gurunya dengan mengangkat kaki separuh kemudian memegang telinga. Menurut Bu Isti, apa hukuman ini efektif untuk menanamkan kedisiplinan murid? Tidak, Bu. Monggo. Hukuman itu tidak efektif Kenapa Bu Isti? karena bisa membuat trauma anak. Oh ya, terima kasih Bu Isti, tepuk tangan. Nah, yang kedua kata Bu Isti bahwa hukuman ini tidak efektif karena bisa menimbulkan trauma pada anak. Kemudian bagaimana dengan konsekuensi? Apakah sama dengan hukuman? Nah, antara konsekuensi dengan hukuman itu berbeda. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba dan bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, membuat anak-anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ada anak yang membenci gurunya sampai lama karena pernah dikatain apa sama gurunya. Itu sangat membekas di hati. Jadi jangan menggunakan kata verbal yang menyakitkan untuk anak karena akan membekas di hatinya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi yaitu sudah terencana atau sudah disepakati oleh murid dan guru. Jadi guru dan murid bersepakat untuk membuat konsekuensi atas apa yang sudah dilakukan oleh siswa. Nah, konsekuensinya itu atas dasar kesepakatan bersama, bukan dari pihak guru saja. Biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek, anak menghargai disiplin, dan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Berarti lebih baik hukuman atau lebih baik konsekuensi Bapak Ibu? Ya, betul. Lebih baik konsekuensi. Nah, nanti di sini nanti kita akan belajar untuk membuat konsekuensi. Ya, sekarang kita diskusi dulu. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena mereka tidak menggunakan sepatu hitam. Itu disebut hukuman apa konsekuensi? Hukuman, betul. Kemudian yang nomor 2, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul. Kemudian lari mengelilingi halaman 5 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, betul. Membersihkan tumpukan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Berarti semua perhatikan ya untuk acara kali ini, betul. Semangat, tepuk tangan buat kita semua. Dihukum oleh penghargaan. Kok bisa ya penghargaan kok malah dihukum? Nah, di situ bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Sebenarnya ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa, secara tidak langsung kita juga menghukum siswa. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk menuju suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya ini eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa, akan memberikan efek ketergantungan kepada siswa. Kalau nggak dikasih penghargaan, saya malas. Nah, itu namanya dalam jangka panjang itu akan membuat siswa tidak patuh. Kemudian ada penghargaan merusak hubungan. Artinya apa penghargaan merusak hubungan? Misalnya ada anak
Yang ada ranking 1, ada ranking 2, padahal yang ranking 2 itu sudah belajar dengan sungguh-sungguh tetapi masih belum bisa mendapatkan ranking 1. Nah, nanti akan terjadi kerusakan hubungan antara dua murid itu. Kemudian ada penghargaan yang menurunkan kualitas. Penghargaan menurunkan kualitas contohnya kalau misalnya kita tanya sama murid, yo yang bisa ngaco tak kasih uang 2000, semua ngaco, ya kan? Tapi mereka menjawab seadanya, tidak berpikir dulu. Itu adalah menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Jika kita berkreasi hanya untuk mendapatkan pujian dari guru atau untuk mendapatkan bintang dari guru, kalau nggak dapat bintang nanti mereka tidak membuatnya. Berarti itu akan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, jadi tidak mengembangkan motivasi dalam diri siswa. Mereka hanya ingin mendapat pujian atau hadiah dari guru. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Setiap manusia itu pasti ingin bertahan hidup. Kalau kita lapar pasti kita makan. Itu adalah salah satu cara untuk bertahan hidup. Bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan rasa kasih sayang dan ingin diterima. Kita sebagai manusia itu ada kebutuhan rasa kasih sayang dan ingin diterima, yaitu bersifat psikologis, meliputi hubungan dan koneksi sosial. Ada penguasaan. Ada penguasaan yaitu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu agar dianggap berharga. Jadi misalnya seorang anak itu senangnya jahit kancane, dia sebenarnya butuh sesuatu, dia butuh kebutuhan yaitu ingin menguasai. Bagaimana kita mengarahkan anak didik itu? Misalnya dengan cara menjadikan dia menjadi seorang pemimpin atau ketua kelas. Karena dia di kelas suka menyuruh temannya, berarti dia mempunyai kebutuhan penguasaan atau ingin menguasai. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan itu bertujuan untuk mencari kesenangan. Kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian dan memiliki pilihan. Kalau kesenangan itu misalnya kita ingin refreshing, ingin healing, yaitu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Kemudian ada kebebasan, yaitu contohnya misalnya kita ingin bebas belajar, kok gurunya berceramah wae, aku bosen, aku pengen bebas. Akhirnya dia gimana? Dia pergi ke belakang, bisa sampai 5 kali, Bu izin ke belakang, Bu izin ke belakang. Karena sebenarnya mereka itu mempunyai kebutuhan ingin bebas. Kemudian di sini kita akan melanjutkan diskusi selanjutnya, yaitu apakah kebutuhan dasar yang mendasari tindakan berikut. Tadi kebutuhan dasarnya ada berapa ibu-ibu? Ada 5. Yang pertama tadi apa? Bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah, di sini kita akan berdiskusi. Yang pertama, coba dibaca oleh Bu Uun, kemudian dijawab kebutuhan apa. Rizky marah dengan guru karena tidak diperbolehkan makan di kelas sewaktu jam pelajaran. Saat itu ia belum sempat sarapan. Itu merupakan kebutuhan apa Bu Un? Karena belum sempat sarapan dia makan. Berarti dia bertahan hidup. Ya betul. Tepuk tangan buat Bu Un. Nah, itu ada ada kalimat atau ada cerita bahwa Rizky itu marah dengan guru karena tidak diperbolehkan makan di kelas waktu jam pelajaran. Karena setiap manusia itu pasti butuh makan untuk hidup. Kalau nggak makan nggak hidup. Nah, itu adalah kebutuhan si Rizky adalah untuk bertahan hidup. Kemudian jadi Rizky itu melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Kemudian Rizky menggoda teman-temannya untuk mencari perhatian. Berarti ini Rizky membutuhkan kebutuhan dasar apa kira-kira Bapak Ibu? Rizky menggoda teman-temannya untuk mencari perhatian. Kebutuhan apa? Perhatian, kasih sayang. Dia butuh kasih sayang dari temannya, butuh kasih sayang dari gurunya. Nek bodoh kancane, koncone dadi apa perhatian. Berarti dia butuh kasih sayang. Gurunya dadi memperhatikan. Nah,
berarti dia butuh kasih sayang. Yang ketiga, Rizky marah karena teman-temannya tidak mau mengikuti perintahnya. Kebutuhan apa yang dimiliki Rizky? Nah, seorang pemimpin atau penguasaan. Pinter semua ini guru-gurunya. Lanjut. Yang nomor 4, Rizky kecewa dengan guru karena tidak diperbolehkan menggambar kartun saat pelajaran matematika. Di sini tuh Rizky senang sekali menggambar matematika, tapi gurunya menggambar matematika. Rizky senang sekali menggambar kartun saat pelajaran matematika. Nah, ini Rizky mempunyai kebutuhan apa, Bunda Yani? Dia senang menggambar kartun, tapi kesenangan, gitu. Nah, Rizky itu Rizky itu kecewa dengan guru karena dilarang menggambar kartun. Padahal dia sangat senang menggambar kartun, tapi tidak di waktu yang tepat. Kemudian yang kelima adalah Rizky tidak bersemangat belajar karena bosan dengan guru yang hanya berceramah saja. Kebutuhan apa ini? Mbak Nani, coba kebutuhan apa yang nomor 5? Rizky kecewa dengan guru karena tidak diperboleh menggambar kartun saat pelajaran matematika. Kebebasan. Oh iya, betul banget. Terima kasih. Nah, betul ya, itu adalah kebebasan. Rizky ini bebas. Kemudian kita lanjutkan tentang isi modul berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Jadi antara keyakinan dengan peraturan itu berbeda. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Gosen 1998. Budaya positif itu meliputi lingkungan yang positif, ada keyakinan kelas, baru peraturan kelas. Jadi kalau peraturan itu dibuat untuk dipatuhi, nek ora patuh dihukum, oke kan? Nah, peraturan kelas itu biasanya diawali dengan kata negatif. Tidak boleh makan di kelas, tidak boleh terlambat sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat menggunakan kata kerja positif, jadi tidak ada kata kerja tidak. Misalnya harus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelas menjadi membuang sampah di tempatnya, itu namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak tapi mudah diingat dan dipahami, dapat diterapkan, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama dengan anak didik kita. Jadi bukan sepihak dari guru, tetapi anak didik kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau sekolah sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas atau sekolah. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah melakukan curah pendapat dengan murid tentang hal-hal yang perlu disepakati di kelas. Jadi di kelas 4 kemarin saya sudah melakukan aksi nyata saya, yaitu tentang membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah saya itu melakukan curah pendapat dengan murid tentang hal-hal yang akan disepakati di kelas 4. Misalnya harus menyayangi teman, harus menghargai, disiplin dan tepat waktu. Nah, itu mencatat semua masukan murid. Ada murid yang ingin, Bu, saya tidak boleh bertengkar, ditulis nanti sama murid, ditulis di papan depan. Kemudian nanti kita simpulkan bersama-sama menjadi sebuah kesepakatan kelas yang harus disepakati oleh semua warga kelas 4. Kemudian mengajak murid untuk menemukan nilai keyakinan yang dituju. Nilai apa yang ditulis dalam keyakinan kelas itu harus ada. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas, menyetujui
menyetujui dan menandatanganinya. Jadi setiap murid nanti menandatangani keyakinan kelas yang sudah mereka buat di depan. Jadi ketika mereka melanggar, nanti akan ada konsekuensi yang mereka dapatkan. Meletakkan keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga kelas. Nah, kita sedikit dulu ya, dengan ngantuk. Tolong berdiri semua. Kita tirukan gerakannya mbak-mbak yang di depan. Gulung-gulung tangan digulung-gulung, digulung. Sambil orang raga. Jangan semua. Tangan diputar-putar, bahu, tangan diputar-putar. Diputar-putar Pak, boleh Pak? Lah gue putarannya lo. Diputar-putar Ya sudah ngantuk ya, kita lanjutkan lagi yaitu 5 posisi kontrol. Posisi yang mana yang selama ini kita terapkan? Jadi kita sebagai guru ada 5 posisi yang sering kita lakukan. Yang pertama adalah menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nek penghukum itu adalah memberikan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu kata-kata. Menghina itu namanya hukuman verbal. Membuat merasa bersalah artinya menggunakan keheningan untuk membuat murid merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan merasa rendah diri. Posisi teman yaitu menggunakan hubungan baik, humor dan persuasi untuk mengontrol murid. Posisi pemantau yaitu mengawasi dan bertanggung jawab terhadap perilaku murid dengan berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Posisi manajer yaitu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, posisi yang kita harapkan di sini guru adalah sebagai manajer. Nah, posisi guru sebagai penghukum, contohnya apa? Gurunya berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, kowe, nah itu namanya posisi penghukum. Menyindir dengan nada suara tinggi. Seringkah kita seperti itu? Sering. Untuk kedepannya mohon dikurangi Bu Iis. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Kemudian apa hasilnya nanti? Siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kan salah kayak berusaha kayak dan mereka akan salah menyalahkan. Kemudian mereka akan membentak, kemudian mereka juga
akan berbohong untuk menghindari suatu hukuman. Siswanya berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, kita disepelekan. Kemudian akibat pada siswa adalah selalu mengulang dan mengulang lagi. Itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Kemudian ada posisi membuat rasa bersalah. Di sini guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini loh, gitu. Itu namanya posisi merasa bersalah. Dengan ada suara memelas, halus dan sedih. Lea, apa kamu gak kasihan toh sama Bu Guru sudah berusaha sebaik-baiknya, kamu malah kayak gitu. Nah, itu namanya membuat murid merasa bersalah. Ada suara memelas atau sedihnya. Kemudian guru berkata, misalnya, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu Guru, Nah, itu kan membuat siswa merasa bersalah. Hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kemudian siswa akan berkata, maafkan saya. Akibatnya pada siswa adalah merasa rendah diri. Dia akan merasa telah berbuat salah, merasa rendah diri. Dia akan menjadi down. Kemudian teman. Posisi guru sebagai teman yaitu membuatkan alasan-alasan untuk siswa-siswanya dengan nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Guru berkata, lakukan ini demi Bapak ya, lakukan ini demi Ibu ya, jangan terlambat lagi. Nah, seperti itu. Itu adalah posisi sebagai teman. Hasilnya adalah ketergantungan. Jadi siswa nanti akan tergantung dengan gurunya itu. Pasti kok dibela kalau guru itu. Siswa berkata, saya pikir Bapak atau Ibu itu teman saya. Kemudian akibat pada siswa adalah lemah dan tidak mandiri. Dia akan bergantung dengan gurunya. Posisi yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Di sini guru berbuat menghitung dan mengukur menggunakan nada suara datar serta bahasa tubuh yang formal. Guru berkata, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Itu adalah pemantau. Jadi murid sudah sadar dengan peraturan yang ada di kelasnya. Kemudian hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Siswa berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, itu. Akibat pada siswanya adalah menitik beratkan pada akibat atau hadiah. Kalau kita sebagai pemantau, nanti akibatnya pada siswa adalah selalu menitik beratkan pada hadiah. Nek nggak dikasih hadiah orang makan. Itu adalah posisi sebagai pemantau. Kemudian posisi sebagai manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan nada suara yang tulus. Guru berkata, apa yang kita yakini anak-anak? Apakah kamu mau memperbaikinya? Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Jadi di sini kita mencari masalah atau kebutuhan apa yang dibutuhkan murid sehingga mereka melakukan perbuatan yang mungkin tidak baik. Kemudian kita cari alasannya. Tidak harus langsung menghakimi mereka. Gue salah begini-gini. Kita harus tahu alasannya dulu. Itu adalah posisi manajer. Hasilnya adalah menguatkan pribadi. Kemudian siswa berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Akibat pada siswa adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Tujuan dari L5 posisi kontrol ini adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Diskusi keempat, posisi kontrol langkah yang sesuai dengan pernyataan berikut, yang monggo dibaca Mas Darin nomor 1. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Itu posisi apa Mas Darin menurut Mas Darin? Posisi penghukum, posisi apa tadi ya? Penghukum. Apa? Penghukum. Oh ya benar. Betul. Itu adalah posisi penghukum. Coba yang nomor 2 dibaca Bu Handayani. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bu Guru tidak akan terlambat lagi.
kamu kenapa ya senang sekali membuat orang kecewa? Bu Guru benar-benar kecewa sekali. Ini posisi apa? Membuat rasa Bersalah. Oke. Terus ya adalah sebagai posisi pembuat rasa bersalah, biar Adi merasa bersalah. Kemudian yang nomor 3 dibaca Bu Uun untuk Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bu Guru kan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Bu Guru bantu sambil senyum-senyum. itu posisi apa Bu Uun? Sebagai sebagai teman. Betul ya? Tepuk tangan buat Bu Uun. Kemudian yang nomor 4 Kristi. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Posisi apa? Kalau mau dilihat di sini posisi apa tadi? Posisi apa? Nah, ya. Betul. Posisi pemantau. Betul ya? Itu dia Bu gurunya tadi mengingatkan konsekuensinya, peraturannya apa, itu adalah posisi pemantau. Kemudian yang nomor 5 tolong dibaca sama Bu Evi. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Itu posisi apa Bu Evi? Manajer. Tepuk tangan buat Bu Evi. Nah, itu adalah posisi manajer. Jadi ada 5 posisi kita sebagai guru. Yang pertama tadi apa? Pendukung. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Kita semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang selanjutnya adalah restitusi segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kita lihat di sini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan antara guru dengan murid. Yang ketiga adalah merupakan tawaran bukan paksaan. Yang keempat adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh adalah fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Dalam melakukan segitiga restitusi terdapat tahapan-tahapan yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuan kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi adalah untuk menjadikan murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah di bagian bawah, yaitu menstabilkan identitas. Misalnya, kita dengan berkata-kata seperti ini. Pada saat kita membuat masalah, kita panggil ke kantor. Kemudian kita stabilkan identitasnya dulu dengan cara berkata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya nak. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini.
itu adalah menstabilkan identitas. Kalimat-kalimat yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Guru bisa menggunakan kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Yang ketiga, langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, anak? Misalnya di kelas ada kesepakatan untuk saling menghormati. Nah, itu nanti anak-anak masih ingat dengan kesepakatannya. Kemudian, kamu ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Itu adalah salah satu kata-kata dalam menanyakan keyakinan. Nah, langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dengan cara, guru dapat berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi ya nak. Kemudian ditanyakan lagi, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahmu. Itu langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu membantu siswa mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Seperti tadi, siswa itu berbuat, itu pasti ada tujuannya. Nah, guru bisa berkata seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain ya. Itu adalah langkah kedua. Langkah ketiga adalah meyakinkan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru dapat berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, Nak? Nilai-nilai universal atau kebajikan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita bisa menanyakan hal-hal itu kepada anak sehingga anak akan memunculkan solusi terhadap dirinya sendiri sehingga bisa membuat mereka menjadi orang yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Diskusi yang kelima, sesuai dengan langkah-langkah segitiga restitusi yang manakah pernyataan-pernyataan berikut? 1. Monggo, Mbak Nani. Oh begitu, wajar kalau kamu marah. Setiap orang pasti tidak terima jika dituduh yang tidak benar. Itu masuk ke langkah segitiga restitusi yang nomor berapa? 1. Apa tadi namanya? Validasi. Kemudian langkah yang kedua, langkah yang pertama adalah apa tadi? Menstabilkan identitas. Nomor 1 dibaca Bu Nani. Oh begitu, wajar kalau kamu marah. Setiap orang pasti tidak terima jika dituduh yang tidak benar, termasuk langkah menstabilkan identitas. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan buat Nani. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nomor 2, kamu melakukan itu dengan alasan tertentu kan? Itu dengan memvalidasi kegiatan masalah. Ya, yang nomor 2 tadi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Tepuk tangan buat Bu. Kemudian yang nomor 3 adalah Bu Isti. Apakah tindakanmu tadi sudah sesuai dengan keyakinan kamu?
Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Oh iya, betul sekali, tepuk tangan buat Bu Istri. Langkah ketiga adalah dengan menanyakan keyakinan. Yuk kita simpulkan lagi, segitiga restitusi itu ada 3 langkah dalam menangani kasus siswa. Yang pertama adalah 1. Menstabilkan identitas. Itu dengan cara menanyakan, oh begitu. Jadi kita tidak menyalahkan siswa, tetapi kita malah membohong siswa. Oh, kamu wajar kalau kamu marah. Setiap orang pasti tidak terima jika dituduh yang tidak benar. Itu adalah kita itu kayak memberikan support kepada siswa agar siswa itu tidak merasa disalahkan. Kemudian langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kita menanyakan, kamu melakukan itu dengan alasan apa? Karena setiap siswa itu pasti punya alasan dalam melakukan suatu tindakan yang dianalisis berdasarkan kebutuhan dasar tadi dari Maradi. Kemudian, apakah tindakanmu tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Itu adalah tahap yang ketiga tentang menanyakan keyakinan. Itu ada 3 tahapan dalam menangani sebuah kasus siswa. Contoh budaya positif yang telah saya terapkan. Dari Bu Guru. Nah, kemarin saya adalah membentuk keyakinan kelas. Itu di kelas 4, saya menyuruh siswa untuk membuat keyakinan apa atau peraturan-peraturan apa sebenarnya yang harus diterapkan di kelas 4. Kemudian setelah mereka menuliskan, kita ubah kalimat yang mereka tulis menjadi kalimat positif dan terbentuklah keyakinan kelas. Di bawahnya itu ada tanda tangan siswa bahwa mereka sudah yakin dan sudah setuju untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Kemudian Bu Guru mau tanya, kenapa sih Brilian Praktek segitiga eksekusi dalam menangani permasalahan murid. Terus apa lagi karena gabut. Ini di sini saya punya Kira-kira benar nggak? praktek kemarin yang saya lakukan dengan siswa. Enggak. Brilian sadar kalau itu perbuatannya salah. Nah, kira-kira Brilian ingat gak dengan keyakinan kelas kita? Nah, keyakinan kelas mana yang Brilian langgar ketika Brilian melempar batu kepada orang gila? Menghormati orang lain. Berarti dengan melempar batu kepada orang gila, berarti Brilian itu tidak menghormati orang lain. Kira-kira Brilian bisa berubah lebih baik lagi enggak? Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki diri. Memperbaiki diri, tidak gabut. Kalau gabut itu tidak boleh merugikan orang lain. Kemudian mau diulang lagi nggak kesalahannya? Enggak. Berarti Brilian di sini harus lebih menghargai orang lain, baik itu orang gila ataupun orang biasa. Tahu ya, orang gila itu manusia bukan? Manusia. Setiap manusia harus dihormati, baik itu anak kecil, orang dewasa maupun orang gila. Ya, Brilian janji ya tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Janji harus menghormati sesama. Wes, sudah bilang kembali ke kelas ya. Mungkin seperti ini garis besarnya. Kemarin ada kasus bahwa anak saya yang bernama Brilian itu dijelaskan dulu ini. Itu Brilian melempar batu kepada orang gila. Pada siswa, apakah tindakan mereka itu benar apa salah dengan apa dia melempar
batu dengan orang gila itu karena jawabannya brilian karena dia gabut atau dia butuh kesenangan. Kemudian di fase menanyakan keyakinan kelas, di sini saya tanyakan kepada brilian apa keyakinan yang dia langgar, yaitu dengan menghormati sesama. Dia melanggar keyakinan kelas 4 yaitu menghormati sesama. Kemudian brilian juga menemukan solusinya sendiri karena di sini saya bertanya, kira-kira apa yang dilakukan brilian itu benar apa salah? Kira-kira apa yang dilakukan brilian untuk memperbaiki kesalahan itu? Dia menjawab diri, sudah ya. Itu adalah contoh pelaksanaan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di dalam kelas 4. Kesimpulannya di sini adalah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tujuan pembangunan budaya positif di sekolah yaitu untuk menumbuhkan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seorang guru berperan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud melalui kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Begitu ya Ibu Bapak-bapak. Nah, kita masuk ke refleksi. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti desiminasi aksi nyata ke modul 1.4 ini? Apa yang Anda dapatkan dari desiminasi ini? Ini nanti saya kirim lewat WA group, saya menggunakan Padlet. Nanti tolong diisi di Bapak Ibu. Nanti saya kirimkan di WA group. Kemudian tindak lanjut desiminasi, saya harapkan setelah ada desiminasi ini, setiap kelas itu membuat keyakinan kelas pada setiap masing-masing kelas. Semoga dari kelas 1 sampai 6 semua kelas sudah ada keyakinan kelas yang harus dilakukan oleh masing-masing kelas. Jadi mengajak siswa untuk membuat peraturannya sendiri, membuat keyakinannya sendiri. Mengatakan ya Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak Evi mungkin mau bertanya? Saya itu tidak bertanya nih, mungkin saya memberikan apa ya namanya ya, tadi berdasarkan desiminasi saya jadi terbuka gitu, terbuka wawasan saya, terbuka kesadaran saya, oh ternyata cara nyelengke bocah itu seperti itu, kayak gitu, seperti kurang lebihnya dari hasil dari refleksi mungkin ya, refleksi saya. Jadi setelah dilakukan sudah dipaparkan sama Bu Nenrung tadi, saya jadi tahu oh caranya memberikan Bu, mengatasi masalah. Iya, mengatasi masalah, terus menegur siswa itu ada triknya seperti itu. Jadi punya trik saya begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Evi. Ya. Tepuk tangan buat Bu Evi. Mungkin ada yang mau merefleksikan lagi atau mau bertanya? Mas Gali mau enggak? Oh cukup. Bu Isti? Betul. Oke, sambung. Oke. Cukup sekian desiminasi yang dapat saya sampaikan tentang modul 1.4. Semoga bisa bermanfaat buat kedepannya, buat SD Negeri 2 Sidowaya atau SD Yanti dan SD Kebonharjo. Semoga tindak lanjutnya tadi untuk membuat keyakinan kelas di setiap kelas itu semoga bisa dilaksanakan. Mekaten nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aturan. Misalnya tidak boleh terlambat, tidak boleh makan dan minum pada saat pelajaran. Itu peraturan. Nah, itu namanya peraturan. Kalau keyakinan kelas itu kalau keyakinan kelas itu berupa kalimat positif. Kalimat positif piye? Menggunakan kata kerja Jadi misalnya menghormati sesama teman. Orang misalnya gue tidak boleh memukul teman. Berarti itu identik dengan apa? Menyayangi teman. Bisa ya membuat kalimat kelas dengan kata kerja positif. Misalnya tidak boleh terlambat sekolah, itu kan peraturan. Kalau keyakinan berarti disiplin dalam berperilaku, disiplin dalam sekolah. Pakai apa guru disiplin? Pakai pulpen tulisnya di sini. Ya. Aku nggak salah. Tapi